Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cemas. Saya akan membahas gimana caranya agar supaya kita tidak terlalu cemas, atau agar supaya kita tidak cemas terlalu berlebihan, tidak anxiety-nan, dikit-dikit anxiety, dikit-dikit cemas. Tentu saja berdasarkan pengalaman pribadi dan juga sebatas pengetahuan yang saya ketahui saja, bukan sesuatu yang paling benar-benar benar. Gini, salah satu yang membuat kita gampang cemas, ataupun kita gampang cemas berlebihan, ataupun kita gampang anxiety-nan, yaitu adalah karena kita tidak tahu sumber masalahnya, karena kita tidak tahu akar masalahnya di mana, sehingga kita cemas berlebihan, sehingga kita mengarang yang aneh-aneh, sehingga kita menerka, menduga-duga sesuatu yang bahaya. Jadi salah satu caranya agar kita tidak cemas berlebihan, yaitu kita harus tahu akar masalahnya di mana. Kita harus tahu penyebabnya di mana. Gini, salah satu contohnya misalnya gini, yang terjadi adalah biasanya ketika kita mengalami sensasi, entah mengalami sensasi nafas pendek, nafas ngap, keliengan, mata buram, debar-debar, lemes, nyeri dada, panas di dada, atau sensasi-sensasi yang lainnya, biasanya sesaat setelah itu kita cemas berlebihan. Kita menduga-duga, waduh jangan-jangan ini bahaya, waduh jangan-jangan ini kronis, waduh jangan-jangan. Kita biasanya, atau sebagian para pejuang asam lambung seperti itu, membuat cemas berlebihan. Jadi salah satu caranya yaitu adalah kita cari tahu akar masalahnya, kita cari tahu. Misal salah satu contohnya saja gini, kita mengalami sensasi nafas ngap, atau sensasi nafas berat, atau nafas putus-putus, atau nafas pendek. Misal contohnya seperti itu. Sesaat setelah kita mengalami itu, kita cemas berlebihan. Sebagian pejuang asam lambung seperti itu. Kita sesaat setelah mengalami sensasi itu, kita cemas berlebihan. Jadi caranya adalah ketika kita mengalami sensasi itu, misal contohnya nafas ngap atau nafas putus-putus, kita langsung cari tahu akar masalahnya. Kita langsung cari tahu sumber masalahnya di mana. Dan umumnya biasanya masalahnya ada letaknya di 3 pola itu. Entah di pola makan, pola hidup, pola pikir. Kita langsung cari tahu. Kita langsung cek satu-satu. Misal di pola makan, ataukah pola makan kita ada yang salah, entah kebanyakan makan, entah telat makan, atau entah salah makan, itu kita cek. Kalau semuanya oke, ya berarti kita lari ke pola hidup. Barangkali masalahnya di pola hidup. Misal kalau di pola hidup, apakah kita rebahan setelah makan belum ada jarak 2 jam kita rebahan? Kalau enggak, ya berarti aman. Atau juga mungkin di pola hidup tentang kita kurang istirahat, atau juga kita kurang tidur, kita teliti, kita cek. Kalau semuanya itu aman, berarti pola makan dan juga pola hidup aman. Jadi kemungkinan besarnya adalah dari pola pikir kita. Berarti masalahnya adalah di pola pikir yang membuat kita mengalami nafas ngap, yang membuat kita mengalami nafas berat. Dan setiap pejuang gangguan asam lambung, akar masalahnya itu beda-beda. Ada yang di pola makan, ada yang di pola hidup, ada yang di pola pikir. Tadi hanya salah satu contohnya saja. Jadi ketika teman-teman mengalami sensasi, entah sensasi apapun itu, kita cari tahu akar masalahnya di mana, entah di pola makan, pola hidup, pola pikir. Dan setelah kita tahu masalahnya, misal di pola pikir ataupun di pola makan, misal. Jadi setelah kita tahu akar masalahnya, harusnya kita sudah bisa tenang, ataupun kalau seenggaknya kita tidak cemas berlebihan. Karena akar masalahnya sudah jelas, akar masalahnya sudah ketemu, yaitu misalnya di pola makan, entah di pola hidup. Kita misalnya sudah ketemu. Jadi harusnya kita tenang, karena yang kita takutkan, yang kita cemaskan tidak terjadi, yaitu kita mencemaskan, waduh jangan-jangan kronis, waduh jangan-jangan bahaya. Enggak, padahal hanya di pola makan kah, atau di pola pikir yang salah. Jadi ketika sudah tahu misal pola makannya yang salah, ya udah kita tenang, kita terima sensasinya. Oke, nggak masalah, saya terima sensasinya dan akan saya stop pola makan saya yang salah dan akan saya benarkan polanya. Jadi kita harusnya sudah bisa tenang ketika kita sudah tahu akar masalahnya. Hanya pola makan saja yang berantakan. Setelah kita stop dan kita benarkan pola makannya, maka
si sensasinya nggak akan naik level ataupun nggak akan semakin menyiksa diri kita. Dia akan semakin memudar dan akan hilang. Jadi harusnya kita sudah bisa tenang, atau setidaknya kita nggak akan cemas-cemas banget, karena sumber masalahnya kita tahu, hanya pola makan saja yang berantakan, atau saja yang kurang tepat, atau pola pikir saja yang bermasalah. Jadi bukan sesuatu yang membahayakan, bukan sesuatu yang mengkhawatirkan, bukan sesuatu yang kronis, bukan sesuatu yang berbahaya. Karena biasanya kita cemas itu mentakutkan itu. Jangan-jangan ini bahaya, jangan-jangan ini kronis, jangan-jangan ini darurat. Jadi sekali lagi, salah satu caranya agar kita tidak cemas berlebihan, yaitu kita segera mencari tahu sumber masalahnya di mana. Dan kemungkinan besarnya ada di 3 itu tadi, entah di pola makan, pola hidup, dan juga pola pikir. Dan setelah kita menemukan kesalahan kita, oh pola makan saya berantakan, mungkin pola hidup saya berantakan, atau mungkin pola pikir saya berantakan, ya udah, setelah kita ketemu, kita tenang, kita nggak cemas lagi. Walaupun kita mengalami sensasi, kita nggak akan cemas-cemas banget, karena masalahnya kita sudah tahu, dan bukan masalah yang membahayakan, bukan masalah yang kronis. Jadi kita tenang saja. Setelah ketemu masalahnya, oke, saya terima sensasinya, akan saya rasakan, dan akan saya stop sumber masalahnya, dan akan saya rubah polanya menjadi yang lebih benar. Dan begitu insya Allah kita nggak akan cemas-cemas banget, atau bahkan kita bisa tenang. Itu tergantung pribadi kita masing-masing. Tapi seenggak-enggaknya cemas kita akan berkurang ketika kita mencoba seperti itu. Jadi saya kira itu, semoga video singkat ini bermanfaat. Selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.